Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan alhamdulillahirrahmanirrahim sekarang saatnya kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Dan mohon kesediaannya untuk yang pertama guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Khalil Nafis. Ini pertanyaan dari @welling_eko. Pertanyaan beliau adalah, Ustadz, bagaimana kalau ada anak yang berperilaku baik di depan orang tua, tapi di belakangnya bisa dikatakan nakal? Apakah nanti tetap orang tuanya akan merugi? Ya, Masya Allah, silakan. Allah. Ya, kayaknya semua anak-anak begitu dah. Nah, Mhm. di depan orang tuanya alim, diem, di belakang nakal. Kalau itu nakalnya lebih pada aktif, nakalnya masih positif dalam arti ya mungkin agak diem ya, tidak hal yang melanggar, saya pikir sah-sah saja. Biasanya anak begitu anak cerdas kok. Tapi kalau dalam arti dia munafik, depan orang tuanya baik, rajin, sholat gini, pas gak ada orang tuanya, kayak seperti halnya kuliah di tempat lain, ya sholatnya lupa, maksiat, naudzubillah, narkoba, tapi kan orangnya kayak orang baik, ini harus diwaspadai oleh kita. Kita nggak bisa ya melakukan sesuatu yang tidak kita ketahui. Kunna nahkum bidzawahir, kita memberi hukum yang zahir-zahir saja. Wallahu a'lam bisharair, yang dalam-dalamnya Allah yang tahu. Oleh karena itu yang harus kita tanamkan adalah pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter bukan hanya sekedar pengajaran, tapi ada karakter yang dibentuk dari pendidikan kita. Seperti apa? Seperti Luqmanul Hakim mendidik anaknya, karakter yang ditanamkan la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jangan syirik, jangan menyekutukan. Takutnya kepada Allah, nggak usah kepada orang tua. Ke orang tua hormat, nggak usah takut. Takutnya pada Allah. Pada orang tua hormat, orang tua baik. Karena apa? Di depan orang tua maupun tidak ada orang tua, Allah Maha tahu. Kalau itu sudah ada dalam diri kita, maka karakter pertama yang akan tertanam adalah kejujuran. Dan di mana orang yang hebat itu karena jujur. Bukan karena pinter semata. Orang yang pinter tapi tak punya karakter, dia nggak bisa memimpin dan tak bisa melakukan perubahan. Tapi orang yang nggak terlalu pinter, apalagi pinter banget, lalu punya karakter, dia bisa mengubah dunia. Oleh karena itu pendidikan karakter ini harus ditanamkan pada anak kita. Kenalkan yang pertama kepada Allah. Dan Allah Maha tahu, Allah yang Maha memberi. Kita segalanya adalah Allah, maka anak itu tak usah kita omilin, tak usah kita pantau, dia sudah merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Aduh, Masya Allah tuh ya. Jadi dari kecil sudah dididik syariatnya yang benar, insya Allah khair insya Allah ya. Dan baik, aduh tadi tuh aku banget tuh ya, oh enggak ya. Kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang kedua. Ustadz Tile udah ngelirik-ngelirik aja nih. Ini untuk Ustadz Nur Fadilah, Ustadz Tile Masya Allah ya. Ini dari Willy Wildan. Bagaimana sih caranya ngadepin tetangga yang suka seenaknya sampai-sampai bikin risih karena suka ikut campur mulu, bikin gerah jadinya Ustadz. Pas banget nih Guru. Silakan Guru. Terima kasih Bang Ali. Iya. Untuk ngadepi orang yang kayak model begitu, satu pertama kita harus bersifat masa bodoh. Ternyata sifat masa bodoh itu kadang Kepake. kita perlu juga. Iya, iya. Sifat masa bodoh itu. Kenapa? Karena kalau kita sering dengerin omongan orang, nggak ada habisnya. Karena kuping kita cuma dua, suara yang lebih banyak kan suara orang daripada kuping kita. Lebih baik kita tutup kuping. Yang kedua, kita mesti sabar ngadepin yang begitu. Karena kesabaran itu akan memberikan pelajaran juga buat dia. Sekali dua kali kita dikatain, sekali dua kali kita diomongin, dibenciin, pengen tahu urusan. Ada orang sekarang memang banyak sekarang banyak yang kepo, pengen tahu urusan orang lain. Kita bilang aja, ente boleh tahu urusan orang lain, urusan aneh, tapi jangan pernah nyampurin. Kadang-kadang nyampurin, ini yang kadang kita enak gitu Bang Ali. Ya soal bicara sabar, kita udah sabar. Menghadapi yang begitu modelnya, ya artinya kita ingin supaya mereka sadar dengan cara apa? Satu, mungkin kalau memang kita kuat hati, kita bisa nasehatin. Secara pelan nggak bisa, secara agak kasar agak nggak bisa juga, ya udah dengan doa. Nah, jadi sifat masa bodoh dengan doa. Jadi kita nggak tersiksa. Dengan tersiksa artinya tersiksa dengan omongan orang lain itu.
Jadi kalau kita ikuti omongan hidup itu harus punya prinsip. Ya prinsip itu dalam artian apa? Hidup itu laksana sungai. Ada aja yang lewat, apanya di sungai lewat, banyak. Makanya begitu. Nah, makanya kita sering-sering hidup bergaul dalam artian bergaul positif, tidak menjustifikasi orang lain. Mereka boleh tahu, mereka boleh kepo, tapi kita tetap menghadapinya dengan rasa sabar. Sifat masa bodoh terlalu penting juga buat kita, agak penting juga tuh sifat masa bodoh. Dan insya Allah mudah-mudahan yang ngomongin seperti itu bisa sadar. Ya, Amin. amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih guruku ilmunya dan terima kasih juga untuk seluruh pemirsa di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaannya ya. Dan sesaat lagi, udah disiapin Al-Qur'annya dong pastinya ya. Kita akan bertemu dengan Ustadz Syam untuk ngaji. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.